Puji Tuhan. Ya, kita langsung saja belajar firman Tuhan. Baca Alkitab lagi. Dan bulan Februari itu identik dengan bulan kasih gitu ya, katanya ya. Saya sampai lupa terus terang ya, karena nyoblos kan pas hari pencoblosan jadinya bulan Februari jadi bulan politik deh tuh buat kita tuh, ngomongin politik, nontonnya politik terus. Tapi ya puji Tuhan sudah berlangsung dengan baik. Bagaimana jagoan saudara menang? Siapapun yang terpilih ya Tuhan yang sudah izinkan itu semua ya. Puji Tuhan. Tapi bicara soal bulan kasih ya, bulan kasih satu tema yang kalau teman-teman lihat di grup atau lihat di IG, tema kita adalah Love is not blind. Ya, cinta itu bukan buta. Ya, seringkali kan itu satu value atau sesuatu yang didengung-dengungkan terus, dan ini menjadi satu perkataan yang sesuatu yang diulang-ulang itu bisa menjadi seperti kebenaran. Nah, cinta buta itu adalah cinta yang kalau udah buta menghalalkan segala cara, benar ya? Namanya buta, udah segala cara dihalalkan. Cinta buta itu mengorbankan mungkin segala sesuatu yang penting, yang berharga dikorbankan tanpa melihat lagi, tanpa berpikir panjang lagi, tanpa logika. Sampai ada sebuah pujian tuh kan, cinta ini pujiannya lagunya Agnes. Nah, ketika orang bilang cinta buta, tentunya kita punya value yang lain. Kita anak-anak Tuhan, kita ada di dunia, tapi kita tuh harus kayak ikan. Ikan di laut ya, dia hidup di tengah-tengah air asin, beradaptasi di sana, bisa bernafas di sana, bisa gaul dengan ikan-ikan lain, tapi kalau diambil gak asin. Itu ikan tuh. Jadi kita harus punya juga satu value yang benar. Banyak teori tentang kasih, banyak value tentang cinta, dan pasti kita semua sudah banyak dengar. Ya mungkin dari muda, ya dari mungkin ya ini merupakan satu tema yang seringkali diajarkan di gereja. Tetapi hari ini saya mau ajar kita untuk ada satu kasih atau ada satu mencintai yang ketika hari-hari saya merenungkan untuk mau buat firman ini, ya saya selalu tanya Tuhan apa nih yang harus saya kasih. Jadi saya lihat YouTube lah, lihat referensi ini dan itu, baca buku ini, buku itu. Tapi selalu kembali ke sini. Seperti Tuhan kasih sesuatu dalam hati saya, ini loh yang harus diomongin. Tapi karena yang lain aja deh, soal cinta-cintaan aja Tuhan gitu. Tapi selalu kembali ke sini, dan akhirnya saya bilang ini yang mungkin Tuhan mau ngomong sama kita semua. Ya Tuhan juga ajar terlebih dahulu sama saya, tapi ini juga yang Tuhan pasti mau bicara sama saudara. Mencintai seperti ya kalau kita punya value, kita itu punya role model. Ya, role model kita adalah pastinya Yesus. Bagaimana ketika Yesus ada di dunia, dia yang adalah kasih, God is love, dia itu banyak mengajarkan tentang kasih, tapi bukan hanya mengajarkan, tapi melakukan. Sehingga murid-muridnya lihat, orang-orang di sekelilingnya melihat apa yang Yesus lakukan. Jadi role model. Dan ada satu hal, pada hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat praktikal mengenai satu lagi nilai di dalam hidup tentang kasih. Ya, setiap minggu tuh kita harus ambil satu nilai. Kan ada lagu lama tuh, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Pasti udah gak tahu deh. Ya, itu waktu saya sekolah minggu tuh. Ya, tiap hari tiap sifat sedikit demi sedikit. Tapi akhirnya nanti jadi banyak gitu ya. Nah, ada satu nilai yang saya rindu ingin kita pelajari sama-sama. Tapi sebelumnya saya mau tanya. Di sini siapa yang masih punya orang tua? Bisa ibu, bisa bapak, ya. Atau yang sudah menikah, mungkin dia sudah papa mamanya sudah nggak ada, mungkin ada orang tua dari suami atau dari istri, papa mertua, ibu mertua. Itu juga sudah jadi orang tua loh ya. Kalau kita sudah menikah, karena namanya sudah satu, itu juga jadi orang tua kita.
Coba tunjuk tangan lagi mungkin biar bisa lihat. Banyak ya, hampir semua kali ya. Tapi mungkin ada 1-2, tapi tidak mengapa, paling tidak ya ada orang-orang tua rohani, ya, ada keluarga-keluarga rohani yang bisa kita aplikasikan di dalam firman ini. Nah saudara, Yohanes 19 ayat 26-27, ya buka ini ayatnya gak banyak ya, tapi turunannya banyak nanti. Ini ayat intinya, Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ini Yohanes. Ya, Yohanes ini agak pede ya. Dia tuh selalu kalau tulis dirinya itu murid yang paling dikasihi. Nah ini Yohanes. Murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saudara tahu gak, ini kisah lagi Yesus lagi ngapain nih? Yesus lagi disalib. Jadi dia disalib, bayangkan saya pernah ke tempat itu ya, penyalipan itu. Jadi itu satu bukit, lalu di bawahnya itu ada seperti lembah, orang itu nonton dan orang banyak itu ada di sekeliling situ. Ya, orang banyak, dan saya membayangkan satu suasana yang karena 3 orang yang disalibkan, Yesus, lalu ada 2 bandit gitu ya, kanan kirinya. Pasti keluarga-keluarganya 2 orang ini juga ada, banyak orang, satu penghukuman yang paling luar biasa pada waktu. Jadi di tengah hiruk pikuk, rame orang, tapi kejadian ini terjadi. Rame, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, jadi di situ juga ada beberapa muridnya termasuk Yohanes. Dia bilang, "Inilah ibumu." Jadi Maria itu ibunya, dikatakan ini ibumu juga sekarang. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah hari ini kita semua sama-sama belajar tentang ada 3 hal tentang mengasihi keluarga dan orang tua. Keluarga dan orang tua. Orang tua itu sekali lagi saya katakan, kalau sudah menikah, orang tuanya Santi itu orang tua saya juga. Ya, walaupun dulu gak setuju tuh, ya, tapi sekarang sudah jadi orang tua dan sudah setuju. Ya. Dan yang pertama adalah put attention atau memberikan perhatian. Ketika saya baca ayat ini, coba tampilin lagi deh boleh ayat ini ya. Ketika saya baca ini, ayat yang tadi, Yohanes 19. Ketika Yesus melihat ibunya, bayangkan di satu suasana hiruk pikuk, dia lagi kesakitan, dia lagi satu situasi, dia mau mati, dia lagi capek, dia habis angkat salib tuh, ya, jalan di jalan Via Dolorosa, dia aus. Firman Tuhan bilang, ya, segala sesuatu dia rasakan, tetapi dia masih melihat ibunya. Dan bagi saya ketika dia katakan dia melihat ibunya, itu ada put attention eye to eye gitu loh. Mata ketemu mata. Sama kayak saya sama Bapak Roy nih, mata ketemu mata. Tandanya saya gak peduli sama yang lain, tapi saya lagi ngomong sama Roy nih, Bapak Roy. Put attention, taruh perhatian. Berbicara soal peduli dengan keluarga, bagi saya pada saat itu, Yesus sedang mengajarkan satu hal, peduli dengan keluarga atau dengan orang tua atau dengan siapapun, dengan anak-anakmu adalah memberikan satu perhatian, attention. Beda loh, memberikan perhatian yang eye to eye, mata kepada mata, dengan memberikan perhatian yang kasih uang. Karena begini, memberi perhatian itu jauh lebih berharga daripada memberikan uang. Kenapa? Kalau saya memberikan perhatian, maka saya juga memberikan waktu saya. Perhatian, attention, ada waktu. Dan waktu saya, waktu kita itu adalah hidup kita, benar gak? Waktu kita itu adalah hidup kita, dan itu lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari uang. Uang bisa datang dan pergi. Uang bisa datang dan pergi, habis
bisa dicari kembali itu uang. Tapi kalau waktu sudah hilang, ya sudah. Dan ada banyak sekali penyesalan yang terjadi ketika ada kesempatan yang dibuang. Ada satu kesempatan yang dibuang yang saat sebenarnya kita bisa memberikan atensi yang lebih, perhatian yang lebih, perhatian kepada orang tua, perhatian kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada suami, kepada istri kita, tapi kita sia-siakan. Dan ketika Yesus di tengah-tengah, bagi saya itu nggak make sense. Dia lagi kecapean, dia lagi berdarah-darah, dia udah mau mati. Tapi dia masih dari kerumunan orang banyak, dia masih kasih perhatian kepada ibunya. Dan dia melihat, dan dia ngomong secara personal. Bayangin dari salib, dia ngomong secara personal. Ada attention, ada perhatian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kan ada banyak ya orang yang sulit untuk kasih attention. Attention maksud saya yang betul-betul kasih perhatian, mungkin mata ketemu mata. Kalau ngobrol, mungkin antara suami, istri, ya ngobrol tapi lihat HP, benar ya kadang-kadang ya. Makan bareng sih, tapi semua lihat HP. Ya. Kadang-kadang HP itu orang bilang apa, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya memang penting sih, tapi ada yang lebih penting yang saat itu bersama-sama dengan kita. Attention. Ya mungkin sedikit curhat juga kali ya. Nah. Kadang saya suka sedih ya. Kalau lagi cerita tapi istri saya lihat laptop gitu. Ngetik terus ya. Tapi saya tahu juga kadang-kadang dia juga sedih. Ya, kadang-kadang kalau saya jemput terus dia cerita tentang di kampus, saya nggak lihat dia gitu. Karena kalau saya lihat dia bisa nabrak gitu ya. Lagi di tol gitu. Tapi biarlah ya kita saling, kalau ada waktu, ada kesempatan. Makanya ini saya bilang ini sangat aplikatif sekali ya. Kasih attention buat orang-orang, buat keluarga kita yang saat ini Tuhan masih izinkan untuk ada di samping kita. Baik orang tua kita, sekali lagi anak kita, istri kita, atau siapapun yang ada di rumah kita. Berikan attention, perhatian yang benar-benar perhatian. Mungkin kalau ngomong, lihat matanya. Ya. Kalau ada waktu yang baik, berikan satu attention itu. Cari tahu, perhatikan warna yang dia suka. Ya. Supaya kalau kita beli baju gak salah warna. Oh saya gak suka warna itu. Tapi orang itu seneng. Oh dia tahu ya. Walaupun dia gak ngomong. Tapi orang itu seneng loh. Kalau kita bisa memberikan jenis baju yang dia suka mungkin. Atau gak perlu mahal-mahal. Sesuatu yang dia suka aja. Kecuali memang sukanya berlian ya. Mobil sport repot juga ya itu ya. Tapi pasti ada hal-hal yang bunga mungkin. Tapi belajar untuk memberikan attention. Buat siapapun orang di sekitar kita, parfum, bau parfum yang dia suka. Saya baru-baru ini dikasih parfum sama istri saya, terima kasih. Tapi disuruh pilih karena satunya dia mau kasih sama temennya gitu. Tadinya saya udah seneng gitu, datang lagi. Tapi coba kamu pilih deh yang mana gitu. Ya udah, tapi tetap seneng ya, tetap seneng. Saudara, ya ada satu contoh juga di dalam Alkitab. Tapi sebenarnya saya teringat tiba-tiba, ya waktu saya masih anak-anak ya. Waktu saya masih anak-anak, saya ingat dulu pertama kali saya bisa main satu lagu dulu, saya les gitar kelas 6 SD. Ya, main gitar, lagu klasik. Pertama kali saya udah belajar mati-matian nih di kamar. Terus satu saat saya mau pamerin sama papa saya. Karena papa saya itu pemain gitar juga. Lalu kemudian saya datang, dia lagi nonton tinju. Kegemaran itu nonton tinju. Ya orang-orang tua dulu lah ya, nontonnya tinju. Saya datang, Pak, dia tanya, kenapa nih? Ini Aldi udah bisa main ini. Gitu. Oh iya, terus dia nonton lagi. Terus iya nih ini gini, saya berusaha menarik perhatian dia itu, saya ingat banget tuh. Tapi kemudian dia, oh iya coba mainin, begitu saya main, gitu, yang klasik begitu, tiba-tiba nonton tinju lagi, wah aduh gak bisa begitu tuh. Sudah tahu, saya tuh sedih banget tuh, saya ingat banget tuh. Ya, jadi curhat, jadi sesi curhat ya. Tadi curhat suami, sekarang curhat dari anak. Tapi itulah
attention, perhatian. Dan akhirnya saya masuk kamar, aduh saya sedih banget. Saya gak peduli guru saya nilai saya baik atau enggak, tapi saat itu orang tua saya harus tahu bahwa saya bisa main lagu ini. Teman-teman, kalau kita punya waktu ya, saya lagi gak nyalain papa saya, kita sudah beres banget sekarang gitu ya. Tapi kalau kita punya waktu ya, berikan waktu itu kepada orang-orang yang kita sayangi. Attention, sama seperti Yesus pada waktu itu. Sebetulnya dia gak ada waktu untuk merhatiin ibunya, dia udah mau mati lagi pula. Udah selesai kok, tapi dia berikan satu attention. Nanti kita akan ada 3, dari satu ayat itu ada 3 hal yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan ada satu contoh dalam kisah Alkitab ketika Tuhan menegur, ini satu cerita yang kita sudah banyak kenal. Tuhan tegur Maria dan Marta, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca deh ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kasih attention. Mendengarkan perkataan. Jadi Yesus cerita nih, waduh tadi saya di kampung begini dikejar anjing gitu-gini. Mungkin ya. Wah begini rame ini, saya habis jalan sama murid-murid ada cerita ini. Dan si Maria ini dia attention. Dia perhatiin. Tapi sedang Marta sibuk sekali melayani. Baik sih. Mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruh dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Jadi bekerja itu baik ya. Itu semua baik, tapi itu bukan yang terbaik. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tentunya kita mau kasih sesuatu yang terbaik. Baik sih untuk melakukan hal ya, karena pasti ada tujuannya kan. Kalau kita, saya gak bisa perhatiin kamu karena saya lagi melakukan ini demi untuk kita juga loh. Nah biasanya kan begitu ya. Saya juga alami itu ya. Tapi ada satu bagian terbaik kadang-kadang ya, bahwa ketika kita betul-betul menaruh satu perhatian, eye to eye contact gitu loh. Saling melihat, mendengarkan, duduk santai, dengar musik di tepi pantai. Wah, jadi anak pantai deh. Ada satu hal-hal kala tadi siapa Pak Daniel bilang yang suka healing, wah semua nunjuk tangan ya. Sekarang memang bukan banyak domba yang hilang, tapi domba yang healing ya. Jadi kalau saya sering tuh kalau ini pada kemana nih kok sepi nih, lagi healing, oh domba yang healing nih pasti karena minggu depan pasti balik. 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dia kasih perhatian, orang kalau kasih perhatian itu sama dengan juga dia merespek. Dia juga menghargai. Saya pernah ya, tapi bukan di sini, di salah satu care, saya lagi ngomong, orang seliweran gitu, ngambil aqua, ngambil ini, nasinya lah diiniin, ada ini bawa ini. Aduh, hati saya udah deh, diem aja, duduk aja, nggak makan nggak mati kok saya gitu. Kita semua nggak makan nggak mati, ini penting duduk aja dulu dengerin nih, ada sesuatu yang terbaik nih. Akhirnya kan kehilangan kan firman-Nya. Ada hal-hal di mana memang kita butuh duduk memperhatikan. Saya pun demikian. Ketika ada hal-hal yang saya rasa ini penting untuk put attention, saya pun akan duduk untuk put attention betul-betul eye to eye. Lihat mata dengan mata. Sama juga dengan keluarga kita. Ya, suami dengan istri. Put attention itu adalah engkau mengasihi tanpa berkata-kata. Kalau engkau memperhatikan orang yang engkau kasihi, dengan memberikan betul-betul put attention, ngeliatin dia, memperhatikan apa yang dia suka. Tanpa kita ngomong I love you, dia tahu bahwa engkau mencintai dia.
Kalau ada orang ya bilang apa tuh, kan suka ada ujar-ujar itu apa ya? Membunuh tanpa menyentuh, tendangan tanpa bayangan. Nah ini mengasihi tanpa berkata-kata. Yaitu apa? Put attention, memperhatikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita, Yesus ya, dia menghargai, dia respect Maria sebagai ibunya dengan memberikan perhatian. Yesus melihat kepada ibunya. Yesus melihat kepada Maria. Nah sekarang saya mau bawa kepada orang tua, sebagaimana Yesus memperhatikan orang tua. Saudara, firman Tuhan dengan jelas bilang Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, saya sadar bahwa tidak semua orang tua itu perfect. Baik itu orang tua kita kandung atau orang tua dari suami atau istri kita. Tetapi juga kita harus sadar bahwa kita juga bukan orang yang sempurna. Kita juga bukan anak yang perfect. Jadi kita sama lah, equal sebetulnya. Sama-sama tidak sempurna. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan hidupmu. Skill parenting mereka yang mungkin, kalau sekarang kan canggih tuh. Kita sudah banyak belajar, wah kalau parenting mesti begini, ngomongnya begini, minta maaf, begini-begini. Mungkin orang tua kita dulu gak punya itu. Percayalah, saya mengerti. Ya, saya mengerti, saya pun pernah ada di satu fase-fase yang mempertanyakan orang tua. Tetapi mungkin skill parenting kita suka menghakimi, ya, tidak pernah memuji, suka membandingkan, yang bisa membuat kita sakit dan kita digoda untuk tidak menghormati mereka. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan pakai mereka saja untuk membuat kita ada di muka bumi. Itu saja sudah satu alasan yang cukup untuk kita menghormati mereka. Karena ada satu tujuan yang mulia yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Dan itu lewat mereka. Mereka yang lahirkan kita. Mereka yang merawat kita dari kecil. Dan hari ini tiba-tiba ketika saya siapkan firman itu, Tuhan suruh saya ngomong ini. Tentang menghormati orang tua. Mengasihi orang tua. Bukan saja orang tua kita secara pribadi, tapi juga orang tua dari suami atau istri kita, ibu, bapak, mertua kita. Bagi yang sudah menikah. Karena dari situ Tuhan bisa bukakan banyak pintu berkat dalam hidupmu. Tuhan bisa bukakan banyak jalan dalam hidupmu. Hal-hal yang tidak pernah engkau duga, hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan bisa buka banyak. Engkau akan tinggal di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Apa itu? Tanah perjanjian. Yang limpah susu dan madunya. Ada banyak janji Tuhan yang menunggu untuk tergenapi di dalam hidupmu. Kuncinya adalah menghormati, respect, taruh perhatian kepada orang tua. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti saya tidak mengerti tentang orang tua yang mungkin skill parentingnya minus mungkin bagi kita. Saya alami juga kok. Tetapi ketika kita memutuskan, kita memilih untuk memberikan perhatian. Lihatlah ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Kasih perhatian kepada mereka, telepon. Kalau mungkin dia jauh tinggalnya. Mungkin kalau engkau punya, kirim uang. Kasih perhatian. Apa? Kasih barang kesenangan mereka. Video call dengan mereka. Ya. Saya terus terang banyak belajar dari istri saya. Ya, orang tua saya itu kaku. Mereka hamba Tuhan, tapi kaku. Tapi Santi dengan orang tua itu lemes banget gitu. Video call tiap hari saya ngeliat gitu. Saya terberkati dengan itu. Ya, hangat. Tapi saya jadi belajar. Jadi belajar banyak. Tanya kabarnya, bercanda sama mereka. Orang tua. Mungkin mereka kaku. Tapi gak apa-apa, mulailah dari kita. Karena kita yang tahu sesuatu rahasia. 1 Timotius 4 ayat 1 Timotius 5
ayat 4 dan 8 ini sebetulnya bicara tentang surat Paulus ya, tentang janda. Tetapi begini, ya, ini janda berbicara juga untuk keluarganya dan keluarga dari sebelahnya, dari suaminya. Ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, ya, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri. Pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Kalau saudara pelajari ini orang tua dari bukan hanya orang tua dari dia, tapi dari suaminya. Walaupun suaminya udah gak ada. Nah bayangkan segitu ketatnya. Bagaimana kita harus memperlakukan orang tua. Dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Atau yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, ya, tidak memperhatikan seisi rumahnya, sanak saudaranya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bertanggung jawablah engkau sebagai orang tua. Mungkin ketika ada anak-anak, seisi rumahmu itu, ya, terhadap anakmu dan seisi rumahmu, jadilah suami yang rajin, bertanggung jawab, jadilah istri yang rajin, bijaksana. Kalau mau tahu bagaimana untuk istri ya, itu Amsal 31 tuh, ya, mulai dari ayat 10 tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, rawatlah orang tuamu dengan segala konsekuensinya. Pasti ada konsekuensi. Ini umur-umur kita kan gak tahu, orang tua mulai tua ya. Kalau saya, orang tua saya 75 sekarang, papa. Mama saya puji Tuhan mereka masih segar 72 ya. Rawatlah orang tuamu dengan segala konsekuensinya dan akan ada berkat di dalam rumah tanggamu, di dalam pribadimu. Saudara, saya selalu sangat menghormati orang yang merawat orang tuanya. Kalau saya datang ya ke rumah teman saya atau siapapun ya, lalu kemudian orang tuanya tinggal sama dia dan mungkin dia lagi rawat karena mungkin dia nggak bisa tinggal di mana-mana lagi, mungkin saudara-saudaranya sudah nggak mau terima, tapi dia yang terima, dia rawat. Begitu saya tahu itu, saya langsung respect saya itu langsung naik kepada orang itu, karena saya tahu merawat orang tua itu butuh pengorbanan, butuh pengertian, butuh kesabaran, butuh cinta. Dan itulah yang mendewasakan setiap orang. Kedewasaan, cinta, kesabaran, ya, pengorbanan seringkali. Bagaimana kalau orang tua saya jahat? Bisa nggak? Saya katakan bisa. Saya ingat sekali lagi kisah tentang Santi sering cerita, ya, saya sering cerita tentang mamanya yang merawat mama dari suaminya. Wah, gimana tuh ya? Oh, mama mertua ya. Jadi mamanya Santi yang merawat mama mertua. Nah, mama mertuanya ini jahat ya. Bukan jahat ya, galak lah ya. Saya kalau diceritain itu saya suka kesel sendiri gitu ya. Wah, harusnya ditinggalin aja itu. Karena perkataannya jahat, tapi yang rawat itu mamanya. Di saat semua orang dulu tuh mamanya yang paling diteken, yang paling dihina, yang paling pokoknya dikasarin, tapi di hari tuanya, di saat yang lain gak ada yang rawat, mamanya Santi yang rawat, mama mertuanya sampai meninggal ya, sampai meninggal. Dan saya sempat ketemu satu kali itu, ya, sampai meninggal. Dan itulah yang membuat keluarganya diberkati, saya yakin. Keluarga Santi diberkati. Mungkin ada banyak hal. Dan saya sangat respect, menghormati. Saya ingat juga, saya punya satu sahabat ya di Jakarta ya. Ada beberapa yang kenal namanya Aau, Andri. Dia itu rawat papanya sampai papanya itu bukan orang Kristen. Gak kenal Tuhan. Dan dulu si teman saya ini cerita, papanya itu selalu jahat sama dia. Dipukul, di ini ya. Tapi setelah jadi besar, akhirnya papanya kena stroke,
sakit yang rawat itu teman saya. Bertahun-tahun saudara. Ya, 10 tahun lebih dirawat sampai dengan kasih sayang. Sampai papanya bilang, Tuhanmu itu adalah Tuhan yang benar. Dari Buddha, ya, dari Buddha akhirnya dia jadi Kristen karena dia lihat begitu dia jahat sama anaknya begitu baik sama dia. Yang rawat, mandiin, dia cerita sama saya, wah semuanya sudah dia yang ke belakang, kemana, dia yang cuci papanya. Tapi saya melihat sampai sekarang keluarganya diberkati luar biasa. Karena apa? Orang tuanya sudah meninggal pada akhirnya, belum lama ini, ya, papanya meninggal. Tapi dua-duanya mengenal Tuhan lewat kehidupannya. Kalau orang tua jahat, bisa gak? Bisa. Dengan kekuatan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita. Nah yang kedua, kemudian Yesus bilang, ibu, ya ketika Yesus melihat Maria, Yesus berkata, ibu inilah anakmu. Sampai penggenapan penyalipan, Yesus dia tahu dia akan bangkit, dia akan naik ke surga, dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Dan bagi saya itu satu kesuksesan yang absolut. Yesus itu sukses banget. Lalu kemudian di tengah-tengah kesuksesannya, dan ingat sebelum disalib, Yesus ini dia punya follower banyak. Kalau itu yang jadi ukuran kita sekarang ya, follower lu berapa gitu ya. Ada orang-orang gitu. 20 ribu, 30 ribu. Yesus followernya banyak. Paling enggak 5.000 orang tuh lah ya yang dikasih makan. Banyak yang mengikuti. Orang terkenal. Dia disebut rabi. Rabi itu satu jabatan guru orang Yahudi yang dihormati. Yesus dihormati. Dia anak Allah. Tapi di akhir hayatnya dia tetap berkata, ibu ini anakmu tetap. Saudara, yang saya dapat dari sini adalah Yesus mengajarkan untuk kita tidak takabur. Dia tidak merasa sudah melebihi Maria. Dia udah akan tinggalkan Maria, udah selesai Maria. Sekarang saya naik jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya sudah jadi Tuhan lagi gitu ya. Udah gak jadi manusia lagi. Tapi dia tetap bilang, ibu ini anakmu. Yesus tidak punya pikiran saya hanya numpang lahir. Tapi saya betul-betul menghargai dan tidak takabur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Engkau bisa sukses. Puji Tuhan engkau bisa sekolah tinggi. Puji Tuhan engkau bisa dapat punya pasangan yang hebat. Mungkin suamimu atau istrimu. Orang yang hebat. Puji Tuhan. Mungkin orang kaya, orang pangkat. Puji Tuhan. Tapi jangan lupakan orang tuamu. Jangan tidak lagi menghargai orang tuamu. Di saat value di luar, kalau orang tua jahat gak apa-apa kita jahatin. Tapi kita enggak, kita beda. Kita punya value yang benar. Yang Yesus juga berikan. Di saat akhir hayatnya. Yesus bilang, ibu ini aku anakmu nih. Walaupun saya sudah jadi guru, jadi rabi, nanti dikit lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya bangkit, saya jadi Tuhan. Saya naik ke surga, ini saya anakmu. Sama juga dengan kita. Kita mungkin sudah nanti next Tuhan angkat kita punya pangkat. Jangan lupakan orang tuamu di desa. Kadang-kadang suka begitu ya, kita udah ke kota di desa, kalau film-film kan gitu ya. Orang tuanya di desa lagi nyangkul gitu. Jangan lupakan orang tuamu saudara. Ketika Tuhan sudah angkat engkau. Ya, jangan bilang orang tua kita kuno orang tua kita nggak asik. Ada satu istilah sekarang apa, boomers, baby boomers, nggak ngerti dia, udah nggak canggih, nggak ini. Ya memang sih, ya, tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk kita tidak menyayangi dia lagi, untuk kita tidak menghargai dia lagi. Pesan saya saudara, jangan juga jadi orang yang kacang lupa kulit, bukan hanya kepada orang tua, tapi di dalam kehidupan kita. Ada orang yang bantu kita, selalu ingat kebaikan orang lain. Hargai apa yang orang sudah lakukan dalam hidupmu.
Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang paling penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahagia dan panjang umur. Hormati orang tua. 3 yang terakhir ya. Ayat 27 tadi, kemudian katanya kepada murid-muridnya setelah Yesus bilang, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kemudian dia mengalihkan pandangannya ke murid-muridnya. Ada orang murid yang paling dikasih, Yohanes dan beberapa teman-temannya. Dan Yesus berkata, "Inilah ibumu sekarang. Dialah juga ibumu." Dan firman Tuhan bilang ayat 27, dan sejak saat itu, sejak perkataan itu, murid-murid menerima dia di dalam rumahnya. Ketika saya baca ini saya terharu, saudara. Karena tiba-tiba Roh Kudus ngomong ke saya. Ya. Waktu Yesus dalam dunia, ya kalau baca di Alkitab, Yesus itu fokusnya dia itu menginjil. Sehingga Alkitab gak catat dia itu punya sesuatu yang mewah. Yang paling berharga yang Yesus punya itu apa? Murid yang setia, yang mengikuti dia. Sahabat-sahabat yang loyal. Dan kepada sahabat-sahabat yang loyal itu, dia berkata, "Ini sekarang ibumu." Dengan kata lain, kalau dikasih tambahan, yang sekarang harus juga engkau hormati dan harus juga engkau rawat. Sehingga itu yang membuat Maria akhirnya tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena ibu Yesus gak bekerja. Gak tahu Yusuf di mana. Tapi banyak yang bilang Yusuf sudah meninggal. Yesus sudah gak ada. Dia seorang diri. Tapi Yesus ketika dia naik, Yesus masih menjamin keberlangsungan hidup Maria. Dengan dia titipkan kepada yang paling berharga yang dia punya di dalam dunia. Yaitu murid-muridnya. Saudara, kelak suatu saat mungkin kalau kita jauh dari orang tua, kita berpisah, tinggal dengan suami dan istri. Kata firman Tuhan memang kita harus berpisah suatu saat dengan orang tua. Jangan lupakan orang tua kita. Tetap jamin kehidupannya. Kalau saudara diberkati Tuhan, jangan dibiarkan. Kau tetap jamin kehidupannya sama seperti Yesus. Dia tidak tinggalkan begitu saja, tapi dia titip sama, "Ini juga adalah ibumu. Rawatlah dia baik-baik." Kalau engkau mampu, belajarlah untuk tetap menjamin kehidupan orang tuamu. Sampai mereka dipanggil Tuhan kelak suatu saat. Rawat orang tuamu. Supaya panjang umurmu dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, dapat sesuatu hari ini. Mari bangkit berdiri.